Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Berlomba-lomba kamu mohon ampun kepada Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga seluas langit dan bumi sudah Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kita garis bawahi bu iman, supaya jangan terlalu jauh. Apa yang dikatakan iman? Siapa yang dikatakan orang beriman? Apakah kita mudah-mudahan itu harapan? Karena puasa ini saja pun, puasa bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman juga. Siapa yang dikatakan iman? Iman adalah percaya. Banyak orang yang percaya di luar sana. Setiap orang yang Islam percaya kepada Allah, pasti. Kenapa dia Islam? Bertuhankan Allah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang beriman? Iman itu apa? Iman itu Bapak Ibu memiliki 3 unsur. Kalau ada yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salaman li Nabi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Berlomba-lombalah kamu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena surga seluas seperti luasnya langit dan bumi sudah Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surga seluas langit dan bumi telah Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaitha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya, yang suka menginfakkan hartanya, yang suka bersedekah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang kami muliakan, pertama dan paling utama senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa tadi Bapak BKM sudah menyampaikan ini adalah malam yang ke-14. Begitu cepatnya berlalu. Memang teringat sebuah hadis yang dikatakan Rasulullah, hal yang akan terjadi di akhir zaman itu, kata Rasul, qoribuz zaman. Artinya, maknanya adalah waktu itu terasa singkat. Waktu itu terasa singkat, terasa cepat. Karena banyaknya aktivitas. Walaupun tidak kerja, tapi
teknologi yang ada menghabiskan waktu kita. Main handphone terus. Duduk nggak ada kerjaan, tapi main handphone jalan terus. Tak terasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita malam yang ke-14. Teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Bahwasanya fadilah malam yang ke-14 ini, siapa orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam yang ke-14, maka akan dilepaskan Allah taala dari hisab. Bisa kita lihat di dalam kitab Durratun Nasihin. Bisa kita lihat, kita tanya Google pun bisa. Jelas di situ. Sumbernya dari Ali bin Abi Thalib. Dilepaskan dari hisab. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita pergunakan malam-malam bulan Ramadan ini, apalagi ini malam yang ke-14, 10 hari yang kedua. Maghfirah. Mohon malam-malam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini hanyalah berharapkan kita bisa diampuni Allah. Betul nggak, Bu? Kan itu yang kita harapkan, kan? Doa kita selalu Allahumma ghafir. Allahumma ghafir lana. Allahumma ghafirli, terserahlah. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni orang tua saya. Sayangi dan cintai mereka. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana dia mencintai kami di waktu kecil. Mohon ampun kepada Allah. Ini adalah ampunan Allah. Allah sudah janjikan pengampunan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Tadi saya sebutkan ayat. Itu ada di surah Al-Hadid. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Berlomba-lomba kamu mohon ampun kepada Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga seluas langit dan bumi sudah Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kita garis bawahi, Bu, iman. Supaya jangan terlalu jauh. Apa yang dikatakan iman? Siapa yang dikatakan orang beriman? Apakah kita mudah-mudahan itu harapan? Karena puasa ini saja pun, puasa bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman juga. Siapa yang dikatakan iman? Iman adalah percaya. Banyak orang yang percaya di luar sana. Setiap orang yang Islam percaya kepada Allah. Pasti. Kenapa dia Islam? Bertuhankan Allah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang beriman? Iman itu apa? Iman itu Bapak Ibu memiliki 3 unsur. Kalau ada yang 3 ini, dialah orang yang beriman. Kalau tidak ada, dia belum beriman seutuhnya. Tapi jangan bilang dia kafir, bahaya. Jangan terlalu cepat kita memutuskan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Al-imanu makrifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu kata Rasulullah memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah makrifatu bil qalbi, diyakini dari hati, jelas. Jelas, setiap yang Islam yakin bahwasanya Rabbnya Allah. Yakin bahwasanya Tuhannya Allah. Karena itu dia Islam. Makanya banyak di luar sana mungkin tidak bisa sholat, tidak bisa bayar zakat, tidak mau puasa, tapi dia Islam. Tanya hatinya. Kalau ditanya hatinya, dia itu Islam. Dia itu beriman nggak? Beriman.
Coba kita katakan dia kafir. Berantem, malahan harga diri, bunuh-bunuhan pun bisa jadi. Itu jelas. Yang kedua, secara singkat, yang kedua, wa qaulu bil lisani. Tanda orang beriman itu diucapkan dengan lisan. Makanya kalau orang mu'alaf, orang baru masuk Islam, itu kan mengucap 2 kalimat syahadat. Makanya terkadang sulit aturan-aturan yang ada kalau ada orang yang mau masuk Islam. Saya bulan yang lalu, beberapa bulan lalu, ada orang nelpon, anak murid saya memang mau masuk Islam dari agama Buddha ke Islam. Masalahnya saya tidak bisa. Kenapa? Karena berkaitan dengan orang tua. Belum cukup umur. Syaratnya harus 21 tahun supaya bisa memilih apa yang Anda mau. Kalau tidak, butuh pertanggungjawaban tanda tangan sang orang tua. Orang tua Buddha. Beda agama. Akhirnya alhamdulillah 2 minggu setelah itu anak ini sudah ambisi kali, ngalah juga orang tuanya. Kalau mau datang ke rumah, datang ke Jalan Jati. Alhamdulillah saya syaratkan di situ. Kita syaratkan, tapi Bapak Ibu kalau kita mengislamkan orang harus tanggung jawab. Kalau mengislamkan itu mudah. Syahadat, selesai. Syahadat, mandikan, selesai. Bukan sekedar gitu kalau bisa. Harus kita bimbing. Walaupun jauh, di daerah Maryland ke sana lagi, saya telepon alhamdulillah. Kasihan saya, Bu. Karena perbedaan agama ini. Satu non-muslim, bapaknya non-muslim, mamanya muslim. Inilah resikonya pernikahan beda agama. Akhirnya anak terlunta-lunta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada pengakuan bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Yang ketiga adalah wa amalu bil arkan, dibuktikan dengan anggota tubuh. Iman katanya dibuktikan dengan anggota tubuh. Mana? Salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, bersedekah, berinfak. Dibuktikan dengan anggota tubuh. Makanya orang yang mengaku hanya sekedar Islam tapi tidak sholat, apakah dia itu orang yang beriman? Belum beriman seutuhnya. Karena baru satu yang dimilikinya, iktikadnya ataupun dalam hatinya. Kesempurnaan iman itu ketika seseorang mau melaksanakan kewajiban kepada Allah. Karena orang yang beriman, apa hasil daripada iman? Hasil daripada iman itulah tujuan puasa. Maka menyambung dia ayat Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman, iman itu buah daripada iman itu adalah ketakwaan. Orang yang beriman pasti takwa. Tidak bisa dihilangkan. Buah daripada keimanan itu ketakwaan. Coba, kalau dia percaya Allah itu melihat, yakin gak ibu terjadi korupsi? Mana? Kalau dia punya iman yang kuat, saya rasa tidak sanggup menandatangani yang bukan haknya. Kenapa? Dia yakin. Dia lihat. Ataupun mungkin kalau kita tidak sholat, dia yakin bahwasanya amal ibadah manusia itu akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka puasa kita ini harus punya tujuan.
Apa target kita, Bu, untuk puasa? Bapak puasa kenapa? Kenapa Ibu Bapak puasa? Untuk apa? Allah daripada dapat dosa, Allah daripada malu, Allah daripada ketahuan, segan. Ibu kenapa Ibu puasa? Hah? Perintah Allah. Oh, gitu ya, betul juga. Puasa itu targetnya apa? Kalau cuma perintah Allah, ya udah kita laksanakan, nggak ada perhatian. Kita puasa targetnya apa? La'allakum, itu targetnya. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu target kita. Kalau target kita la'allakum tattaqun, supaya orang menjadi orang yang bertakwa, pasti kita pergunakan malam-malam Ramadan ini. Kenapa? Karena malam Ramadan ini tidak ada lagi besok dan tahun depan. Kenapa? Malam Ramadan ini, inilah yang terakhir. Besok lagi, tahun depan Ramadan yang berbeda. Siapa orang yang tidak melaksanakan Qiyamul Lail sebelumnya, dia sudah tidak bisa mendapatkannya lagi. Kalau umurnya tidak sampai tahun depan, itulah yang terakhir sama dia. Padahal padilah bulan Ramadan itu, Qiyamul Lail kita ini sungguh luar biasa. Silakan Bapak Ibu baca, pelajari, lihat. Bapak BKM cocok untuk menyampaikan sepatah kata, sampaikan dulu padilah untuk besok hari. Supaya apa? Terkadang seseorang itu harus dikasih motivasi, supaya terdorong hatinya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, kata Allah taala, adalah allazina yumfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Orang yang suka, orang yang gemar menafkahkan hartanya. Menafkahkan harta menjadi apa? Sedekah jariah. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahagia di dunia, alhamdulillah. Bahagia di akhirat karena amal ibadah yang kita miliki, termasuk sedekah jariah. Kita punya mobil Alphard, punya tanah yang luas, punya anak pejabat, punya istri cantik. Kalau kita meninggal, dibawa apa? Dibawa ambulan. Mobilnya 8, punya merek semua. Meninggal, datang ambulan. Yang 8 itu tak bisa ngantar dia. Yang ngantar punya umat. Ya kan? Punya umat. Semua ditinggalkan. Apa yang dibawa? Setiap yang kita sedekahkan. Mobil yang banyak itu tinggal. Kalau anak tak pandai mengatur, berantamlah orang itu. Tanah yang luas yang kita punya tinggal. Hanya kita tempatin berapa? 1x2. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi terakhir, di akhir daripada penyampaian ini, mari bagi yang kita memiliki kelapangan rezeki ataupun yang punya relasi di luar, yang punya kenalan di luar, apakah harus melalui proposal? Silakan pergunakan kemampuan yang ada agar tujuan masjid kita tercapai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi sedekah jariah. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberi manfaat dan faedah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik
daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Semoga kita disampaikan Allah Ta'ala kepada akhir Ramadan dan disampaikan ke dalam Ramadan tahun depan dan tahun depannya lagi dalam keadaan keimanan dan ketakwaan yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.